Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karitana Lingga Pramesti, nomor absen 12. Kali ini saya akan menganalisis novel karangan Akio Shirakawa yang berjudul Girls in the Dark. Pertama, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Girls in the Dark, novel karangan Akio Shirakawa ini menceritakan tentang sekumpulan remaja perempuan yang mencoba menguak kematian klub sastra Shiraishi Itsumi. Shiraishi Itsumi merupakan gadis yang terkenal dan diidolakan oleh siswa-siswa di sekolahnya. Sekumpulan remaja tersebut yaitu orang-orang yang bergabung ke dalam klub sastra yaitu Nitani Mirei, Kominami Akane, Diana Decheva, Koga Sonoko, Takao Koshio, dan Sumikawa Sayuri selaku wakil dari klub sastra. Berlatar di ruang klub sastra, remaja tersebut duduk di kursi yang mengelilingi meja sambil menjalankan sebuah pertemuan rutin yang sudah ada. Kali ini memiliki tema Yaminabe, di mana mereka akan memakan masakan dengan bahan yang dibawa masing-masing peserta. Kemudian masakan tersebut dimakan dengan minim cahaya sehingga kita tidak bisa melihat apa yang dimakan. Sambil memakan masakannya, para peserta sebelumnya sudah diminta untuk membuat cerita atau naskah yang nantinya akan dibaca secara bergiliran. Tema kali ini yaitu kematian ketua klub sastra sebelumnya, Shiraishi Itsumi. Kematian ketua klub sastra tersebut menimbulkan gosip di sekolahnya. Banyak yang menduga pelakunya adalah salah satu di antara mereka berenam karena kematiannya yang memegang bunga lili. Selanjutnya, saya akan membacakan unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema yang diambil dari novel tersebut adalah pembulian dan misteri tentang nafsu wanita yang tidak terpenuhi, memenuhi rasa kepuasan dengan menjadi satu-satunya orang yang diperhatikan. Semua kemauannya menuruti dan memperbudak orang lain dengan memanfaatkan kesulitan orang lain. Yang kedua, latar. Yang pertama adalah latar tempat dalam novel karya Akio Shirakawa yang berjudul Girls in the Dark ini adalah di SMA Katolik Putri Santa Maria di Jepang. Yang kedua, latar waktu dalam novel karya Akio Shirakawa yang berjudul Girls in the Dark adalah malam hari saat mengadakan acara Yaminabe oleh klub sastra. Ketiga, latar sosial yang terdapat pada novel karya Akio Shirakawa yang berjudul Girls in the Dark adalah gadis-gadis SMA Katolik yang bisa merasakan gaya barat dan kelas atas di sekolah melalui klub sastra, dan di SMA Santa Maria ini memiliki tradisi bahwa semua siswi tidak dapat bekerja pada waktu agar dapat lebih fokus dalam dalam pelajaran di sekolahnya. Selanjutnya, alur berdasarkan tahapan pada novel Girls in the Dark karya Akio Shirakawa adalah exposition, Force, Reaching Action, Crisis, Climax, and Falling Action. Dan alur berdasarkan waktu adalah alur campuran. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Shiraishi Itsumi, mantan ketua klub sastra, gadis paling populer dan berpengaruh di sekolah, putri penyandang dana utama sekolah, cantik, cerdas, berkarisma, dan dipuja semua orang. Yang kedua, Sumikawa Sayuri, wakil ketua klub sastra dan sahabat sejak kecil mendiang Itsumi. Dialah si gadis rajin dan pintar yang berada di sisi Itsumi untuk melengkapi segala kekurangannya. Jika sekolah putri adalah sebuah kerajaan, maka Itsumi adalah ratu yang menjadi simbol negara, sementara Sayuri adalah perdana menteri yang menjalankan segalanya di belakang layar. Ketiga, Nitani Mirei, anggota teranyar dan termuda di klub sastra, satu-satunya murid yang berhasil masuk ke sekolah putri Santa Maria dengan beasiswa. Mirei adalah gadis yang rajin, pintar, dan cantik. Namun kesulitan beradaptasi karena latar belakang ekonomi keluarganya tak mengherankan. Gadis ini mau sangat memuja Itsumi yang diakuinya memberi banyak bantuan untuk menyesuaikan diri di sekolah elit tersebut. Yang keempat ada Diana Decheva, murid pertukaran pelajar dari Bulgaria. Dia menjalani program pertukaran menggantikan kembarannya yang mengalami kecelakaan, berparas derita, dan memiliki cacat di kaki yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan normal. Diana sangat menyukai segala hal tentang Jepang. Dia juga memuja Itsumi bahkan jauh melebihi Mirei. Kelima, ada Katao
Kato Kashio, penulis remaja yang bintangnya sedang bersinar terang karena baru memenangkan penghargaan literatur bergengsi. Sebelumnya dia tak terlalu menonjol di sekolah, pernah tinggal di Prancis dan agak terlalu berbangga diri dengan karya debutnya. Yang keenam ada Kominami Akane, Pastry Chef, klub sastra. Dialah yang menghidupkan aktivitas klub dengan beragam dessert. Di balik sosok mungilnya yang mirip boneka, Akane menyimpan ambisi besar di bisnis kuliner. Namun sang ayah, seorang pemilik restoran Jepang tersohor, memilih anak lakinya sebagai penerus. Dapur klub sastra menjadi tempat pelarian dan laboratorium pribadinya. Terakhir, Koga Sonoko, gadis periang dan sedikit tomboy yang bercita-cita menjadi dokter. Dia menganggap Itsumi sebagai rival di bidang akademis. Walaupun begitu, dia selalu menghormati sang ketua yang karismatik. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa menarik, komunikatif, dan deskriptif, memperlihatkan pengetahuan penulis yang sangat luas. Hal ini terlihat dari judul-judul berbagai buku yang dibaca oleh masing-masing anggota klub sastra. Bahkan, genre buku sesuai dengan kepribadian dan hobi masing-masing karakter. Semua cerita pendek ditulis dari sudut pandang orang pertama. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Terdapat dalam kutipan, aku mencoba membuatnya belajar dari Akane-chan. Selanjutnya ada amanat. Novel ini juga mempunyai pesan bahwa bully tidak akan membawa kebahagiaan dan bully hanya membawa dendam dan amarah. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang penulis. Akio Shirakawa adalah seorang penulis dari Jepang yang buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Akio Shirakawa menempuh pendidikan di Universitas Waseda, Fakultas Sastra, dan mendapatkan gelar master dalam bidang layar lebar dan televisi dari Universitas Loyola Marymount, Los Angeles. Pada tahun 2008, Akio Shirakawa memenangkan penghargaan sastra Yahoo Japan yang ketiga untuk cerpennya yang berjudul Yuki no Hana. Pada tahun 2009, Akiyoshi debut dengan kumpulan cerpen yang berjudul Yuki no Hana. Tak hanya itu, salah satu novelnya yang berjudul Ankoku Joshi sudah diadaptasi ke layar lebar. Sejauh ini ada 9 novel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah satunya Girls in the Dark. Selanjutnya ada latar belakang masyarakat. Di sebuah sekolah atau organisasi pasti terdapat masalah, salah satunya di Jepang. Terdapat banyak sekali kasus bullying dan pembunuhan, sehingga Jepang dinobatkan sebagai pelaku bullying terbesar di dunia. Oleh karena itu, Akio Shirakawa menulis cerita yang related dengan kejadian di negaranya. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada karangan Akio Shirakawa yang berjudul Girls in the Dark. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakat, di mana istilah manusia merujuk ke manusia atau orang yang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif atau negatif. Dalam kutipan, mungkin suatu hari nanti akan ada hari penghakiman, tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau Akane-chan bisa mendapatkan kebahagiaan untuk menggantikan kesalahannya selama ini. Selanjutnya, nilai sosial. Nilai sosial merupakan suatu konsep yang dianut masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai sosial terbentuk akibat kesepakatan dari setiap individu di masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan nilai sosial dalam suatu kelompok masyarakat satu berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Dalam kutipan, banyak anak yang dengan berbagai alasan tidak punya dan tidak bisa punya orang tua. Aku ingin kita bisa menyumbangkan sesuatu walaupun hanya sedikit saja agar anak-anak itu bisa hidup dengan gembira. Lihat, ada juga anak yang baru lahir saja sudah meninggal. Sekian presentasi analisis tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik dari novel karangan Akio Shirakawa yang berjudul Girls in the Dark. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.